Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Apa yaitu mobilitas sosial? Dalam mobilitas sosial, kita akan mempelajari tentang pengertian dari mobilitas sosial itu sendiri. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Mendeskripsikan pengertian mobilitas sosial dan contohnya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi tentang pengertian mobilitas sosial dan contohnya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Untuk penilaian hari ini, ada beberapa komponen, yaitu pertama adalah pretest, yang kedua penugasan, yang ketiga keaktifan atau tanggapan serta pertanyaan dari siswa, kemudian saat diskusi bagaimana sikapnya, yang terakhir adalah hasil presentasinya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial ya? Mengapa terjadi mobilitas sosial? Kemudian dampak dari mobilitas sosial apa ya? Kemudian yang terakhir, hal-hal apa saja yang bisa membuat mobilitas sosial? Untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikan dua cerita yang akan ditayangkan berikut ini. Baik anak-anak, dengarkan ya cerita dari kesuksesan Pak Harun. Pak Harun dahulu adalah seorang pengangguran. Kemudian dia berpikir bagaimana cara untuk mengubah hidupnya. Kemudian dia berusaha untuk mencari pekerjaan yang layak. Setelah itu, dia membeli 2 ekor domba. Karena ketekatan dan keuletan serta kekonsistenan Pak Harun, akhirnya membuahkan hasil. Kini, beliau sudah memiliki kurang lebih 10.000 ekor domba. Dengan pegawai yang mencapai 200 orang. Beliau sekarang menjadi seorang peternak yang sukses di daerahnya. Nah, untuk cerita yang kedua yaitu seorang pengusaha yang menggeluti bisnisnya di bidang perumahan pada awalnya mengalami kesuksesan. Banyak orang yang memesan rumah hingga bisnisnya mengalami peningkatan tajam. Namun di kemudian hari, pengusaha ini mengalami kebangkrutan. Ternyata banyak pelanggannya yang tidak bisa melunasi hutang rumah yang sudah dipesan. Hal ini membuat seorang pengusaha tersebut akhirnya hanya berjualan di warung kelontong. Setelah mendengarkan dua cerita di atas, dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial yaitu pada dasarnya adalah perubahan susunan status orang-orang dalam masyarakat baik secara vertikal maupun secara horizontal. Mobilitas sosial menggambarkan gerakan perubahan kedudukan dan peran dari orang yang ada di dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Mobilitas sosial dapat berupa perubahan status sosial naik serta perubahan status sosial yang turun.
Bentuk-bentuk mobilitas sosial yaitu: pertama yaitu mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ada dua, yaitu social climbing atau peningkatan. Yang kedua, social sinking atau penurunan. Yang kedua yaitu mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal juga ada dua. Yang pertama adalah mobilitas antar wilayah, kemudian mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas antar generasi intergenerasi. Yang kedua yaitu intragenerasi. Pengertian dari mobilitas sosial vertikal yaitu perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Mobilitas sosial horizontal yaitu perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang sederajat. Mobilitas sosial vertikal dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing mobility. Mobilitas sosial vertikal naik terjadi apabila seseorang mengalami peningkatan kedudukan menuju tingkatan yang lebih tinggi. Mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking. Mobilitas sosial vertikal turun terjadi apabila seseorang mengalami penurunan kedudukan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Contoh dari mobilitas vertikal naik, yaitu guru yang diangkat sebagai kepala sekolah karena prestasi dan kinerjanya. Contoh dari mobilitas vertikal turun yaitu seorang oknum polisi karena pelanggaran, kemudian dia dipecat. Mobilitas sosial horizontal yaitu perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang sederajat. Contoh dari mobilitas sosial horizontal, Pak Banu bekerja di wilayah A sebagai penjual bakso. Kemudian dia berpindah ke wilayah B dan berganti menjadi penjual nasi goreng. Mobilitas horizontal ada tiga. Pertama, mobilitas antar wilayah. Mobilitas antar wilayah yaitu proses perpindahan seseorang dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Contohnya, buruh tani saat musim paceklik akan berpindah tempat untuk menjadi buruh bangunan agar dapat pekerjaan yang lebih layak. Yang kedua adalah mobilitas sosial intragenerasi. Mobilitas sosial intragenerasi adalah mobilitas yang dapat terjadi dalam satu generasi. Artinya, dalam satu jenis generasi, misalnya antara kakak, sepupu, adik, dan teman. Mobilitas sosial intergenerasi. Mobilitas sosial intergenerasi adalah perpindahan kedudukan sosial yang terjadi di antara beberapa generasi dalam satu garis keturunan. Mobilitas ini dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial intergenerasi naik
dan mobilitas sosial intergenerasi turun. Contohnya bisa dilihat dari gambar berikut ini. Yang pertama, mobilitas antar generasi yang naik. Pertama, kakeknya adalah seorang penjaga sekolah, sedangkan nenek ibu rumah tangga. Kemudian, ayahnya bekerja sebagai guru, ibunya juga sebagai guru. Kemudian, anaknya bekerja sebagai pengawas sekolah. Itu merupakan mobilitas antar generasi naik. Mobilitas antar generasi yang turun. Kakek yaitu jenderal TNI, sedangkan nenek adalah notaris. Ayah sebagai pengusaha, ibu juga sebagai pengusaha. Kemudian anaknya sebagai pengangguran. Dampak dari mobilitas sosial. Mendorong kemajuan seseorang. Dengan adanya mobilitas sosial, seseorang akan meningkatkan status sosialnya menjadi yang lebih tinggi. Contoh saja, pengangguran. Kemudian dia ingin memiliki status yang tinggi, kemudian dia berusaha berdagang ataupun yang lainnya, sehingga status sosialnya berubah. Yang kedua, mempercepat perubahan. Dengan adanya mobilitas sosial, mempercepat perubahan sosial. Contoh saja, teknologi. Dulu kita bertelepon hanya dengan telepon umum. Kemudian sekarang kita akan memakai dengan handphone yang bisa dibawa kemana-mana. Meningkatkan integrasi sosial. Contoh saja, salah satu keluarga berpindah ke daerah yang baru, sehingga dia harus menyesuaikan diri dengan peraturan dan norma-norma yang ada di daerah tersebut. Keempat, terjadinya konflik-konflik di sini bisa terjadi karena persaingan dan ketidakadilan. Jadi, mereka merasa tidak adil dan bersaing. Bersaing ini bisa secara sehat maupun tidak sehat, sehingga banyak terjadi konflik. Yang kelima, mempengaruhi kesehatan. Hal ini disebabkan karena mobilitas vertikal turun, itu bisa menyebabkan gangguan psikologis dan yang lainnya. Sehingga dampak dari mobilitas sosial itu mempengaruhi kesehatan jasmani dan rohani. Untuk mengukur pengetahuan siswa, maka Bu Dini akan memberikan tugas untuk dikerjakan oleh kalian. Soalnya ada 5, mohon dikerjakan dengan baik. Baik, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.